Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizpira Pamungkas Pusga dengan NIM 21320111048. Hai. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizpira Pamungkas Pusga dengan NIM 21320111048. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas eh, filsafat Pancasila. Untuk melakukan presentasi kali ini, untuk menghemat waktu, izin saya memperkenankan untuk melanjutkan ke pembahasan. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita terlebih dahulu mengingat kembali apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan negara, namun ia merupakan landasan filosofis yang membentuk dasar negara Indonesia. Di sisi lain, hukum Indonesia merupakan sistem peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut. Eh, Sejarah perkembangan filsafat Pancasila tersendiri itu ada penyebaran ide. Yang pertama itu ada penyebaran ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila diresmikan sebagai ideologi negara pada tahun 1945 dan menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia. Yang kedua ada perkembangan ideologi. Dalam sejarahnya, Pancasila terus berkembang untuk mencerminkan nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Yang ketiga, ada implementasi dalam konstitusi. Penulisan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menandainya pentingnya nilai-nilai tersebut dalam perundang-undangan Indonesia. Adapun juga kontribusi tokoh-tokoh dalam perkembangan filsafat Pancasila. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia sendiri, eh, mungkin yang pertama di Indonesia yang aktif memperjuangkan Pancasila sebagai landasan negara. Kemudian ada Muhammad Hatta, Menteri Pertama Indonesia yang ikut dalam perumusan dasar negara Pancasila. Yang ketiga itu ada Ismail Busroh, filsuf Indonesia yang mengembangkan teori tentang filsafat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk lanjutnya, relevansi filsafat Pancasila dengan hukum Indonesia atau dalam hukum Indonesia. Filsafat Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pembentukan dan penerapan hukum Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk dasar moral dan etika yang menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum. Ah, untuk yang pertama itu ada dasar pembentukan hukum. Pancasila menjadi panduan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua itu ada menjamin keadilan. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi landasan bagi sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Yang ketiga itu ada pemerataan kesejahteraan. Hukum yang dibangun berdasarkan Pancasila bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Adapun tantangan dan permasalahan, tantangan dan perma- tantangan dan permasalahan dalam implementasi filsafat Pancasila dalam hukum Indonesia. Itu yang pertama ada kesulitan penafsiran, kompleksitas nilai-nilai Pancasila menimbulkan kesulitan dalam implementasinya dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ketidaksesuaian budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya dan konteks yang berbeda menyebabkan kendala dan penerapan nilai-nilai universal dari Pancasila ini. Tentunya. Yang ketiga itu ada rezim otoriter. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Yang slide selanjutnya itu ada perkembangan hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Undang-Undang 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara menjadi tonggak perkembangan Indonesia pasca kemerdekaan di Indonesia. Era Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi negara secara eksplisit dan digunakan sebagai dasar pembentukan hukum. Yang ketiga itu ada reformasi hukum. Perubahan struktural dan asas hukum dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi kekinian.
Adapun peran Pancasila dalam pembentukan hukum Indonesia. Lima pilar-pilar lima pilar-pilar Pancasila adalah menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan kebijakan negara. Itu yang pertama itu pilar-pilar tersebut itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hukum, prinsip ini tercermin dalam keberagaman agama di Indonesia dan menjadikan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tercermin dalam undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, yang mengatur pelindungan anak dan memberikan jaminan sosial kepada rakyat. Yang ketiga, persatuan Indonesia dalam hukum. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tercermin dalam undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hukum. Prinsip keadilan sosial tercermin dalam undang-undang yang mengatur pemerataan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan bagi golongan masyarakat yang rentan. Untuk lanjut, oke, oke. Perkembangan 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 hukum Indonesia. Perkembangan hukum Indonesia dalam era globalisasi. Yang perkembangan hukum Indonesia di era globalisasi mencakup berbagai aspek yang meliputi adaptasi terhadap tantangan global, uh, integrasi ke dalam kerangka hukum hukum ke dalam kerangka hukum internasional dan upaya untuk menjaga kedaulatan hukum nasional. Berikut adalah beberapa poin utama tentang perkembangan hukum Indonesia di era globalisasi. Yang pertama itu ada keragaman budaya perlu disesuaikan dengan berbagai nilai global, namun tetap menjaga identitas budaya dan Pancasila. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi formulasi hukum untuk menyikapi perkembangan global. Yang ketiga, ada keadilan global. Pancasila mendukung prinsip keadilan global dalam pengambilan keputusan hukum global. Tentu juga ada juga seperti adaptasi terhadap tantangan global. Indonesia menghadapi tantangan baru dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara akibat globalisasi, seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan budaya. Hukum Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu ada eh, integrasi ke dalam kerangka hukum internasional. Sebagai sebagian dari komunitas internasional, Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian dan organisasi internasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional. Integrasi ini mencakup implementasi standar internasional dalam bidang hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan, dan lainnya ke dalam hukum nasional. Perlu juga seperti modernisasi hukum, Indonesia terus melakukan reformasi hukum untuk memperbarui peraturan dan prosedur yang sesuai dengan tuntutan zaman. Modernisasi hukum mencakup penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan, pen- pen- penyederhanaan proses hukum, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Pelindungan hak asasi manusia. Di tengah globalisasi, penting bagi Indonesia untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional. Langkah-langkah ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, pemantauan terhadap pelindungan hak minoritas, dan penyusunan undang-undang yang memenuhi standar hak asasi manusia. Penguatan ekonomi dan perdagangan. Dalam era globalisasi, Indonesia harus memperkuat regulasi hukum ekonomi dan perdagangan untuk mempromosikan investasi, memfasilitasi perdagangan internasional, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Hal ini mencakup pembaruan perundang-undangan tentang investasi perpajakan, kepemilikan intelektual, dan perdagangan luar negeri.
Perkembangan hukum Indonesia di era globalisasi menuntut keseimbangan antara adaptasi terhadap dinamika global dengan menjaga kedaulatan hukum nasional serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara tentunya. Dilanjut, ada masa depan hukum Indonesia dan peran filsafat filsafat Pancasila. Masa depan hukum Indonesia sangat terkait dengan peran yang akan dimainkan oleh filsafat Pancasila. Sebagai landasan ideologis negara, Pancasila memiliki potensi yang besar untuk membentuk arah dan tujuan pembangunan hukum Indonesia. Eh, apa, Berikut adalah beberapa aspek tentang masa depan hukum Indonesia dan peran filsafat Pancasila. Seperti ada penegak hukum yang memastikan penegak hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila untuk keadilan dan kesetaraan. Yang kedua itu ada revisi aturan, melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan hukum untuk tetap relevan dengan perkembangan masyarakat global, tentunya. Ada juga seperti penguatan identitas hukum nasional, filsafat Pancasila memainkan peran penting dalam memperkuat identitas hukum nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pluralitas masyarakat. Pancasila dapat menjadi sumber kekuatan yang menyatukan sebagai kepentingan dan nilai-nilai dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, pembentukan kebijakan hukum yang berbasis Pancasila. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan hukum yang mencerminkan nilai moral, etika, dan keadilan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam undang-undang dan peraturan Indonesia dapat memastikan bahwa hukum yang dibuat selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pelindungan hak asasi manusia. Dalam masa depan, filsafat Pancasila dapat memperkuat pelindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila, kebijakan hukum, dan penegakan hukum yang lebih efektif tentunya. Pemberdayaan masyarakat dan demokrasi partisipatif. Prinsip demokrasi dalam Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik. Dengan memperkuat demokrasi partisipatif, Pancasila dapat menjadi alat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum dan memastikan representasi yang lebih luas dan inklusif dalam proses tersebut. Penegak hukum yang berkeadilan dan merata. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam masa depan, Pancasila dapat menjadi landasan untuk memperkuat penegak hukum yang berkeadilan dan merata, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang terhadap keadilan di hadapan hukum, seperti apa yang ada di eh, share screen penegak hukum ini, bahwasanya penegak hukum ini untuk bisa memastikan antara keadilan dan kesetaraan gitu ya. Masa depan hukum Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana negara memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan hukum, penegak hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memperkuat peran filsafat Pancasila, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dan berupa ada rekomendasi juga gitu, seperti ada rekomendasi efektif melestarikan nilai-nilai ataupun kolaborasi internasional. Baik, kesimpulan dari dan rekomendasi. Mungkin yang pertama itu ada implementasi efektif melestarikan nilai-nilai dan kolaborasi internasional. Implementasi efektifnya seperti diperlukan mekanisme perundang-undangan yang efektif untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum Indonesia. Yang kedua ada melestarikan nilai-nilai, tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai universal Pancasila pondok hukum Indonesia di era globalisasi.
Eh, untuk keseluruhannya itu, kesimpulan dari relevansi filsafat Pancasila dengan hukum Indonesia adalah bahwa Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologis negara, tetapi juga menjadi panduan moral dan etika yang mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum Indonesia. Ada pun juga beberapa poin yang paling penting itu ada seperti Pancasila sebagai pondasi hukum. Filsafat Pancasila memainkan peran sentral dalam pembentukan pondasi hukum Indonesia dengan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial menjadi pijakan utama dalam pembentukan undang-undang dan peraturan. Adapun relevansi nilai-nilai Pancasila dengan tantangan zaman gitu. Dan nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti toleransi, keadilan, dan persatuan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk globalisasi, pluralitas masyarakat, dan perkembangan teknologi. Adapun juga seperti perlindungan hak asasi manusia, filsafat Pancasila memberikan landasan moral bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan keadilan sebagai bagian integral dari sistem hukum. Demokrasi dan partisipasi masyarakat Pancasila uh, mendorong demokrasi partisipatif dengan memberikan ruang bagi partisipatif aktif dalam proses pembuatan keputusan politik gitu kan. Penegak hukum yang berkeadilan. Yang terakhir itu ada penegak hukum yang berkeadilan. Gimana tuh? Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menjadi pedoman untuk memastikan penegak hukum yang berkeadilan dan merata bagi semua warga negara sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan umum. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa filsafat Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan hukum Indonesia tidak hanya sebagai landasan ideologis negara, tapi juga sebagai panduan moral dan etika yang mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dengan memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, berkeadilan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian dari presentasi saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.